Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmin Nahwi, kunci ilmu nahwu. Kita masih di isim-isim yang dirofa. Sisa dua lagi, yaitu penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar, inna dan saudari-saudarinya, dan la an-nafiyatu lil jins. Ini kita ambil satu kali di papan karena sebenarnya ini dua bab yang sama tugasnya terhadap mubtada dan khobar. Tapi karena dia punya syarat khusus, ulama bahasa menyendirikannya. Ulama bahasa menyendirikannya untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Ini yang pertama inna wa akhwatuha, yang kedua ya la an-nafiyatu lil jins. La yang menafikan jenis. Dua ini sama dengan kana sebelumnya, masuk kepada mubtada dan khobar. Masuk kepada mubtada dan khobar. Karena kana sudah kita ambil, maka ini sederhana saja, mudah. Inna dan saudari-saudarinya juga sama, masuk kepada mubtada dan khobar. Masuk kepada mubtada dan khobar. Iya. Dan kalau dia masuk, itu inna dan saudari-saudarinya, dia sama dengan kana menghapus hukum mubtada khobar. Jadi kalau antum mau masukkan di sini inna, hapus dulu hukumnya. Hukum maksudnya tanda bacanya. Hapus dulu hukumnya. Baru masukkan inna. Sebelum masukkan inna, inilah buku teori. Pahami tugasnya. Tugasnya inna menasab mubtada merofa khobar. Kebalikannya kana. Kalau kana merofa mubtada menasab khobar. Itu kalau kana. Kalau inna sebaliknya. Menasab mubtada merofa khobar. Kalau ada inna. Saya masukkan inna di sini. Inna. Maka saya akan baca. Inna Zaidan qaimun. Dipahami ini? Mudah ini karena sudah dikana. Tinggal tugasnya. Ini kan penyakit. Inilah namanya penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Yang merubah hukumnya. Yang merubah hukumnya. Jelas ini? Jelas ini? Jelas tugasnya? Dan dia itu isimnya juga sama dengan isimnya kana. Isimnya inna itu juga adalah terbagi dua. Ada yang dohir, ya, ada yang apa? Domir. Ada yang berupa domir. Dohir itulah tadi. Domir misalnya mereka bilang innahu maridun. Ya, innahu maridun. Mana isimnya? Mana isimnya? Hu, khobarnya maridun. Kenapa tidak dibaca ha? Kan isim inna. Kan mabni. Iya, dia tidak pengaruh ini. Dia tapi kalau ditanya apa kedudukannya, sebagai apa dia? Ya isimnya inna. Isimnya inna. Dipahami ini? Terus inna dan saudari-saudarinya huruf. Kalau dia huruf tidak punya tasrif. Jadi nanti itu cukup antum hafal ini temannya. Tidak ada pecahannya. Tidak ada pecahannya. Contoh temannya ini inna adalah kita ambil yang paling jarang juga keluar. La'alla. Contoh temannya la'alla. Ini la'alla temannya inna. Maka pastikan tugasnya sama dengan inna. Misalnya antum dapat kata Muhammad qadimun. Muhammadun qadimun. Kalau masuk la'alla
La'alla Muhammadan qadimun. Dipahami ini? Demikian pula teman yang lain. Dan temannya Ina sedikit. Dia cuma punya teman 5. Berarti 6 dengan dia. Dan tidak ada pecahannya. Tidak ada pecahannya. Dipahami ini? Selesai. Selesai Ina. Selesai Ina dan teman-temannya. Nanti tinggal dihafal temannya. Tapi yang paling penting pahami tugasnya. Pahami tugasnya. Menasab mubtada, merofa khobar. Dipahami ini? Mudah sekali. Pokoknya yang penting sudah tahu kana, Ina dipahami. Walaupun nanti di prakteknya dibaca kitab gundul, itu yang lama. Itu yang lama, karena kita harus hadirkan terus. Apa tugasnya kana? Apa tugasnya Ina dan teman-temannya? Itu yang lama nanti. Tapi kalau sudah sering diulang, melengket, maka itu nanti akan mengalir sendiri dalam baca kitab gundul. Kita sekarang masuk di pembahasan la. Inilah nafilil jins. Itu tugasnya sama dengan inna. Jadi dia mudah ini. La itu sama tugasnya dengan inna. Apa tugasnya inna tadi? Menasab mubtada, merofa khobar. Kan begitu. Tapi kenapa tidak dimasukkan saja ke temannya inna? Kan sama-sama juga huruf. Karena dia punya syarat beramal. Dia punya syarat beramal. Sebelum kita masukkan dia di contoh, maka harus paham dulu syaratnya. Dia punya 3 syarat dalam beramal yang membedakan nanti inna dengannya. Syarat pertama yang menjadi isim dan khobarnya harus nakiro. Yang menjadi isim dan khobarnya harus nakiro. Inna tidak perlu nakiro. Dan harus antum pahami kembali nakiro itu apa. Paham gak ini? Yang menjadi isim nanti. Isimnya kan tadi inna itu mubtada jadi isim inna. Saya tidak singgung karena sama dengan kana. Khobarnya jadi khobar inna. Sama juga dengan ini. Mubtada jadi isim la. Khobar jadi khobarnya la. Ini la beda dengan inna. Inna tidak punya syarat. Kalau ini punya syarat. Isim dan khobarnya harus nakiro. Dipahami ini? Tinggal pikir kembali apa itu nakiro. Begitu. Apa itu nakiro? Yang kedua isimnya harus terletak langsung setelah la. Di sini, langsung di sini. Tidak boleh ada pemisah. Sementara inna boleh saja dipisah oleh kata lain. Kalau ini tidak boleh sama sekali dipisah. Harus ada setelahnya. Dipahamkan? Syarat ketiga, la-nya ini hanya ada satu dalam kalimat itu. Tidak boleh berulang. Hanya ada satu. Misalnya contoh ya. Contoh dulu baru kita perhatikan kembali syarat. La rojul. La rojul. Qaim. Ini kan asalnya rojulun qaimun. Kan begitu asalnya. Kemasukan la maka akan sama dengan inna. Tapi sebelum itu inilah rojul. Apakah rojul nakiro? Begitu dulu. Jangan langsung dibaca. Ini kan adalah dia tidak mungkin beramal kecuali terpenuhi 3 syarat. Syarat pertama harus nakiro. Sekarang rojul apakah nakiro? Nakiro. Syarat kedua harus terletak langsung setelahnya isimnya. Sekarang apakah terletak langsung? Langsung. La tidak boleh berulang. Hanya satu kata, satu kalimat. Satu la. Sekarang la rojul berulang? Tidak berulang. Ketika seperti itu terpenuhi syarat. Maka kita baca amalkan. La rojula qaimun. Dipahami ini? Dipahami ini? Langsung beramal kalau seperti itu syaratnya. Paham atau belum dulu ini? Paham ini? Jadi sama. Masukkan inna coba. Inna rojulan qaimun. Masukkan la.
Tinggal sekarang saya kasih tahu perbedaan terakhir. Itu inna isimnya ditanwin kalau tidak ada al. Kalau la isimnya tidak boleh antum tanwin. Karena dia jadi mabni. Ini masalah inilah. Jadi ada isim mabni gara-gara dia. Kan antum hafal isim mabni ada berapa? Ada berapa isim mabni? 5 ada. Domir, isim, isyarah, isim, mausul, isim istifham, isim syarat. Ini tambahannya. Ada isim mabni karena la. Isim mabni karena la. Tahu mabni itu? Kalau dibilang mabni tanpa tanwin. Tidak ada isim mabni bertanwin. Tidak ada isim mabni bertanwin. Jadi mabni maksudnya mansub tanpa tanwin. Maka langsung. La rojula ko imun. Dipahami ini? La rojula ko imun. Iya. Paham tugasnya sama hal yang dia lakukan kalau ada dalam kalimat. Setelah itu baru ada tambahan makna. Hanafi? Paham saudara? Paham? Yakin? Tanwin kan bukan isimnya. Isimnya saja. Kata yang terletak langsung setelah la mansub tanpa tanwin. Mansub tanpa tanwin. Kita paham saudara? Iyalah. Dia saja yang langsung. Yang penting nakiro. Sekarang pertanyaannya kan isim la bisa mabni. Yang penting nakiro. Kalau yang antum maksud mabni domir. Tidak mungkin. Domir ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Isim isyarah. Mabni kan? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah tidak mungkin. Isim mausul. Mabni kan? Ma'rifah atau nakiro? Harus nakiro. Paham tak? Bisa mabni. Yang penting nakiro. Siapa lagi tadi? Yang sebelah sini. Baru kita pindah sebelah. Tidak ada pertanyaan kita? Kita. Lanya. Lanya tidak boleh ada dua. Dah? Sebentar kita akan contoh yang tidak terpenuhi syarat. Jadi pahami dulu yang bersyarat ini. Yang terpenuhi. Pahami ini. Misal antum sering dapat kata. Misalnya dalam syahadat. La ilaha. Dah? Illallah. Oke, perhatikan ini kata. La ilaha. Kenapa dibaca ha? Kan begitu kan? Karena isimnya siapa? La. Apakah terpenuhi syarat? Terpenuhi? Nakiro? Nakiro? Nakiro itu bukan? Nakiro. Kan begitu? Iya. La isimnya terletak langsung setelah la? Langsung. Dah? Ada la berulang? Tidak ada. Terpenuhi amalannya. Terpenuhi amalannya. Makanya dia la ilaha. Pahamlah? Bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat? Misal, la Muhammad. Ya. Qaim. La Muhammad qaim. Ya kan? La Muhammad qaim. Tidak ada Muhammad yang berdiri. Iya. Sekarang Muhammad nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah. Bisa la beramal? Tidak bisa. Makanya dia batal amalannya. Muhammadun qaimun. Kembali irob mubtada khobar. Dan nanti ada keharusan juga. Orang Arab kalau dia batal pasti dia ulang lagi la-nya. Kalau dia batal pasti dia ulang. La Muhammadun qaimun wala bakrun. Wajib itu. Dia wajibkan. Orang Arab begitu. Kalau dia batalkan dia ulang la-nya. Dia ulang la-nya. Jadi kembali nanti irobnya Muhammad mubtada. La batal amalannya. Karena tidak terpenuhi syarat. Qaimun adalah khobar.
Demikian pula kalau seandainya dipisah. Misal, begini contohnya. La fi al-baiti, la fil baiti rojul. Rojul. Paham ini? Rojul apa ini rojul? Isimnya la. Kan begitu? Isim la dipisahkan oleh fil baiti. Kan fil baiti bukan isim, bukan mubtada. Bukan mubtada. Dia dipisah antara la dan isimnya. Maka batal amalannya pastikan. Dibaca la rojulun. Dan pasti kalau batal begini pasti diulang la-nya. Wala pasti dia ulang. Orang Arab kalau batal pasti dia ulang. Tapi pertanyaan saya adalah untuk menekankan kenapa rojulun dibaca rojulun bukan rojula? Hah? Karena syarat kedua tidak terpenuhi. Apa syarat kedua tadi? Harus terletak langsung. Kalau terpisah batal. Dan biasanya kalau batal mereka ulang la-nya. Dipahami ini? Jelas? Kalau terpenuhi syarat 1 dan 2 tapi tidak ketiga. Misal kalimat yang sering ucapkan la haul. La haul wala quwwah. Haul nakiro. Nakiro. Terletak langsung setelah la. Kan terpenuhi itu 2 syarat. Tapi la-nya apa? Berulang. Kalau 2 syarat itu terpenuhi, kemudian syarat ketiga tidak, maka boleh beramal, boleh tidak. Boleh untuk amalkan. Karena terpenuhi banyak syarat. 2. Boleh untuk baca la haula wala quwata, beramal. Boleh juga batal karena syarat ketiga tidak terpenuhi. Jadi amalkan karena 1 dan 2 terpenuhi. Tapi dilihat syarat ketiga, boleh antum tidak amalkan. Kembali bacaan di awal. La haulun wala quwatun illa billah. Dipahami ini? Jelas ini? Jadi saya ulangi. La tidak mungkin isimnya terbagi 2. Dohir domir begitu. Pasti bukan. Tidak terbagi isimnya dohir domir. Karena tidak mungkin isimnya domir. Iya kan? Tapi syaratnya la beramal membedakan dengan inna harus isimnya nakiro dan khobarnya. Harus terletak langsung setelah la tidak boleh berulang. Contoh terpenuhi syarat la rojula imun. Dan isim la mansub tanpa tanwin. Kan dia hukumnya jadinya mabni. Jadinya apa? Mabni. Kalau tidak terpenuhi syarat maka kembali ke i'rab dasar di rofa. Sebagai mubtada dan khobar. Sebagai mubtada dan khobar. Contoh tidak terpenuhi syarat nakiro. La Muhammadun qaimun. Contoh tidak terpenuhi syarat terletak langsung. La fil baiti rojulun. Iya. Contoh tidak terpenuhi syarat la-nya tidak berulang. La haulun wala quwatun. Tapi karena terpenuhi 2 syaratnya yang pertama yang kedua. Boleh juga dibaca beramal. La haula wala quwata. Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Yang sebagai? Ulang, saya tidak paham. Tidak kan kita tidak bilang mubtada saudara. Haula isimlah. Haula isimlah. Kalau beramal. Kalau tidak beramal haulun berarti mubtada. Haulnya kenapa lah haul? Ya mansub saudara. Kan isim mabni bisa nggak mansub? Isim mabni bisa nggak mansub? Yang begitu. Dia memang mabni maksudnya tidak ditanwin. Tapi hukumnya mansub. Ya? Ada lagi?
Mubtada khobar. La Muhammadun qaimun, la tidak beramal, Muhammadun mubtada, qaimun khobar. Wajib. Boleh. Jadi ini dua syarat ini dengan ketiga, tiga syarat. Kalau terpenuhi syarat pertama, kedua, ketiga wajib beramal. Kan begitu. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama tidak boleh beramal. Tidak terpenuhi syarat kedua tidak boleh beramal. Kalau tidak terpenuhi syarat ketiga saja boleh beramal, boleh tidak. Kalau terpenuhi dua yang pertama. Nah. Terpengaruh lah. Nanti kan sebentar secara makna toh. Secara arti ini terakhir karena dia tidak berulang dan sering kembali dalam baca kitab. Khobarnya bisa hilang. Siapa yang peduli? Isimnya. Kalau khobar itu tidak dipedulikan je orang. Nah, khobar kan nanti ada mufrad, ada goir, mufrad. Kan begitu khobarnya saudara. Ini yang kita bilang dari awal tadi. Itu isim la mansub tanpa tanwin. Nah, itu isim la mansub tanpa tanwin. Makanya mereka bilang mabni. Karena isim mabni tidak tanwin. Ada lagi? Tidak berulang. Ilallah apakah ini la? Tidak, ilah kata lain. Ilah ini bukan la. Ilah bukan la. Ini tidak berulang. Tidak ada kalimat berulang. Makanya beramal. Tidak ada yang berulang la. Ini ilah. Beda la sama ilah. La kata lain, ilah kata lain. Sekarang, apakah antum bilang Allah khobarnya? Tidak ada orang yang bilang itu khobarnya. Tapi terlalu cepat kan, ini namanya mustatna. Dah? Ini namanya apa? Mustatna. Mustatna. Apa itu mustatna? Belum dimansubat. Setelah marfuat akan dibahas nanti mansubat. Pelan-pelan saudara. Jadi ilallah, Allah bukan khobar. Bukan khobar. Nah? Ada lagi? Ya nanti kan mubtada itu bisa di akhir. Sabar tuh, ini kan kita baru start. Nanti di buku lanjutannya mubtada itu bisa dikedepankan, bisa diakhirkan. Nah, sabar. Contoh yang tidak batal, tidak terpenuhi syarat pertama. Kan syarat pertama harus nakiro. Nah dia ma'rifah. Ada lagi? Ada lagi? Sekarang tinggal arti. Ini saya artikan duluan dikarenakan dia itu sering muncul dan faedahnya besar. Dia itu namanya nafiatul lil jins. Menafikan jenis. Jadi kalau dia nafikan jenisnya yang tidak ada. Ketika dia bilang la rojul, tidak ada sama sekali laki. Kalau antum bilang di masjid ini, la rojul fil masjid. Tidak ada laki-laki dalam masjid. Hati-hati penggunaannya. Berarti tidak ada sama sekali biar sepotong laki. Hati-hati. Anda paham ini? Jelas itu pembahasan. Jadi jangan pakai lana filil jins. Kalau antum masih ada, tidak ada satu orang tapi banyak ada, atau tidak banyak tapi ada satu. Tidak boleh. Lihat ini. La ilaha illallah. Tidak ada sama sekali sembahan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Berarti tidak ada pohon, batu, kuburan. Tidak ada. Hanya Allah yang ada. Itu masuk di situ.
Ada paham? La haula. Kalau antum amalkan, tidak ada sama sekali haul wala quwwah, kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Paham ini? Tidak ada sama sekali. Paham maknalah? Paham maknalah? Ini nanti sering keluar. Sering keluar. Tapi kalau orang nahwu sebenarnya bukan artinya. Untuk dasar. Orang nahwu adalah tugasnya. Kalau ada la, tidak beramal. Dia beramal dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi itu syarat, diropa. Diropa. Dipahamkan? Banyak di Quran berulang la. Sudah ini selesai. Yang marfu. Dengan selesainya 2 itu tadi. Dengan selesainya 2 itu tadi. Kita lihat baca mudah sekali ini insya Allah. Khobar inna wa akhwatuha. Di antara isi marfu adalah khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Inna wa akhwatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khobari. Inna dan saudari-saudarinya masuk pada mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada'a, maka dia menasab mubtada. Wa yusammas maha, dan dinamakan isimnya. Wa tarfa'ul khobaro, dan merofa khobar. Wa yusamma khobaroha, dan dinamakan khobarnya. Jadi namanya berubah ya. Isim inna, khobar inna. Dipahamkan? Iya, berubah namanya. Inna wa akhwatuha, ini yang kita hafal nanti disertai dengan tugasnya. Inna dan saudari-saudarinya adalah inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ingat inna, anna. Bukan in, bukan an. Lain lagi itu. In, an, penyakitnya fi'il. Ini inna. Anna ditasdid. Penyakitnya isim. Penyakitnya isim. Terus nanti gimana caranya? Nanti kan gundul. Ada yang ada tasdid, ada yang tidak. Kalau di kitab gundul. Caranya lihat dia masuk di mana. Kalau masuk di isim ya itu inna. Atau anna. Kalau masuk di fi'il. Ya itu in atau an. Kan begitu. Caranya mudah sekali. Ini kan penyakit yang berbeda. Penyakit yang berbeda. Ada lakinna. Ada ka'anna, ada laita, ada la'alla. Sama tugasnya. Metal contoh. Inna zaidan qa'imun. Anna zaidaini qa'imani. Lakinna zaidina qa'imuna. Ka'anna maryama durratun. Laita maryamaini qa'imatani. La'alla maryamatin qa'imatun. Inna hamaka qa'imun. Semua jenis isim yang ada di tabel, saya contohkan satu-satu supaya antum ingat. Kembali alamat i'rabnya. Alamat i'rabnya. Perhatikan inna zaidan qaimun. Itu kan isim mufrad. Mansub dengan fathah, marfu dengan dhamma. Anna zaidaini qaimani. Itu isim mutanna. Mansub dengan ya, marfu dengan alif. Lakinna zaidina qaimuna. Itu untuk jam mudzakkar salim. Mansub dengan ya, marfu dengan waw. Ka'anna maryama durratun. Ini untuk contoh perempuan. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Laita maryamaini qa'imatan. Mutannanya. La'alla maryamatin qa'imatun. Ini jama' muannas salimnya. Inna hamaka qa'imun. Ini asma'ul khomsanya. Jelas ini? Kemudian berikutnya. Ya, adapun terjemahan masing-masing sudah ada situ ya. Ismu inna ala kismain. Isim inna itu terbagi 2. Isim inna itu terbagi 2. Ya, dohirun kama muthil. Ada yang dohir sebagaimana yang dicontohkan. Yang kedua domirun. Ya, dia kedua adalah domir. Mithil contoh. Inni maridun. Sungguh saya sakit. Inni maridun. Mana isimnya kira-kira? Iya-nya itu, bukan ini, iya-nya. Ini kan inna. Ya kan, isimnya mana? Iya-nya itu isimnya. Kenapa tidak di fathah? Hanafi, kenapa disukun? Mabni, Masya Allah, lagi di atas rata-rata kesadarannya ya. Iya, maridun apanya? Betul. Lakinnaka solihun. Lakinnaka solihun. Solihun sebagai apa? Khobar. Mana isimnya?
Ka, berubah apa ini? Domir. Selesai, tamatlah kita itu dia. Itu untuk dasar. Yang berikutnya khobar la an lati linafil jins. Ini sama ini. Khobar la yang menafikan jenis. Khobar la menafikan jenis. La allati an-nafiyatu lil jins. La yang menafikan jenis. Hiya tamfi jami'al jinsi. Dia menafikan seluruh jenis. Ini maknanya ini. Kalau antum tidak paham juga ini tidak apa-apa. Tapi dalam mengartikan penting. Dalam mengartikan penting. La allati an-nafiyah lil jins. La yang menafikan jenis. Hiya tamfi jami'al jins. Dialah yang menafikan seluruh jenis. Ala sabili tansis. Secara menyeluruh. Jadi kalau antum masukkan itu menyeluruh. Antum bilang begini. La to'am. Tidak ada makanan. Maksud antum tidak ada makanan, ada yang lain, tidak boleh. La to'am berarti tidak ada sama sekali makanan. Tinggal panci, piring, tidak ada makanan sama sekali. Itu kalau antum pakai itu. Iya, jelas ini menafikan jenis secara menyeluruh. Hati-hati dalam penggunaan. Wa ta'amalu amala inna. Dan dia beramal dengan amalannya inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Maka dia menasab isim dan merofa' khobar. Sama persis. Tidak ada bedanya. Apa berarti yang membedakannya? Ini istilahnya. Walakin nabi thalathati syurut. Akan tetapi dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Pertama ayyakuna smuha wa khobaruha nakirotain. Isim dan khobarnya harus nakiroh. 2. Ayyakuna smuha muttasilan biha. Isimnya harus bersambung langsung dengannya. Terletak langsung setelahnya. Itu isimnya. 3. Allah tatakaror la tidak boleh berulang. Kapan terpenuhi ini syarat? Beramal. Misal contoh. La ilaha illallah. La karima madmumun. La rojula fiddari. Perhatikan isimnya. La isimnya saja. Khobarnya jangan dulu diperhatikan. Khobar itu pembahasan gampang. Isimnya. La ilaha nakiro terletak langsung setelah la tidak berulang. La karima nakiro terletak langsung setelah la tidak berulang. La rojula nakiro terletak langsung setelah la tidak berulang. Beramal. Maka dia beramal. Lihat berikutnya. Idah talla terakhir ini ya. Terakhir, idah talla ahadus surutis sabiqah. Jika hilang, tidak terpenuhi salah satu syarat yang telah lewat. Jika tidak terpenuhi ini. Iya, ini saya kasih supaya genap lah. Supaya nanti tidak ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau tidak terpenuhi? Sebenarnya bisa dikatakan, kalau tidak terpenuhi, kembali ke asal. Mubtada khobar. Mubtada khobar, kan begitu? Nah ini sekarang jika tidak terpenuhi satu persatu. Wa illam yatawaffar asyartul awal. Jika tidak terpenuhi syarat pertama. Apa syarat pertama tadi? Harus nakiro. Jika tidak terpenuhi syarat pertama. Yajibu rof'u wa yajibu takrorula. Wajib dirofa dan wajib diulang la-nya. Pasti itu. Secara otomatis itu. Kalau antum buat kalimat la tidak terpenuhi syarat. Pasti ada 2 la-nya. Pasti la-nya berulang. Pasti la-nya berulang. Nah, misal contoh. La zaidun fiddari wala muhammadun. Lihat. La zaidun ma'rifah. Iya. Batal amalannya dibaca rofa. Wa illam yatawaffar asyartu tsani. Jika tidak terpenuhi syarat yang kedua. Apa syarat kedua tadi? Isim la tidak boleh terpisah. Sekarang tidak terpenuhi berarti terpisah. Yajibu rof'u wa yajibu takrorula. Wajib dirofa dan wajib diulang la-nya. Sama ya? Wajib rofa, wajib diulang la-nya. Misal contoh. La fiddari. Dipisah. La fiddari rojulun. Memang rojulun nakiro. Tapi terpisah dari la batal amalannya. La fiddari rojulun walam ro'atun. Berulang la-nya. Syarat ketiga wa illam yatawaffar arsyartu tsalits. Jika tidak terpenuhi syarat ketiga. Jika tidak terpenuhi syarat ketiga. Apa syarat ketiga? La tidak boleh berulang. Berarti kalau tidak terpenuhi berarti la-nya
berulang. Apa yang terjadi? Fayajuzul i'mal wal ihmal. Boleh i'mal beramal, wal ihmal tidak beramal. Jadi boleh dia, tidak wajib. Yang wajib itu 1, 2. Kalau tidak terpenuhi syarat ketiga, yaitu lahnya berulang, boleh amal, boleh tidak. Misal contoh, la haula wala quwata illa billah, ini beramal. La haulun wala quwatun illa billah, ini tidak beramal. Boleh beramal, boleh tidak. Jelas ini? Selesai. Tamat kita marfuat, walaupun lebih sedikit waktunya, tidak apa-apa. Kita mulai jam kedua sebentar, 8:50. Dah? Karena kita tadi tamatkan ini marfuat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada? Otomatis tidak boleh beramal. Tidak boleh beramal. Nah? Sudah? Lamul amar kan li, saudara, bukan la. Dah? Lamul amar kan li. Iya kan? Bukan la. Iya kan? Terus la nahi yang masuk pada fi'il mudhari. La tadhhab. Jangan kamu pergi. Kalau ini tidak masuk pada isim. Tidak ada sama sekali. Nah? Apa itu? Oh, dalam arti gampang saudara itu. Itu kan isim fa'il qaim. Urusan sorof itu isim fa'il qaim kan diambil dari fi'il. Isim fa'il rata-rata diambil dari fi'il mudhari. Nah, maklum. Sabar dulu itu. Kalau itu. Pokoknya kalau masalah terjemahan saya belum terangkan, itu saja dulu yang dinikmati. Karena sekarang buku pertama ini fokus kepada teorinya. Penanaman teorinya. Nanti di buku kedua kita kembangkan ke arti. Nah, buku ketiga baru lebih lagi. Karena buku ketiga sudah lengkap bab nahwunya. Jadi sabar ya. Ini yang penting antum paham teorinya dulu. Dalam terjemahan, kan antum kan belum mau terjemah toh? Kan untuk tahap ini antum belum mau terjemah. Jadi sabar saja dulu sedikit. Yang penting tahu paham terkait dengan teorinya. Ada lagi? Baik, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Dengan ini tamat ya. Tamat marfuat. Besok kita akan masuk di bab mansubat. Penyakit nasab. Isim. Iya, subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.